Halo rekan-rekan, dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum, tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah untuk kita pahami bersama. Dan sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia ya menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya juga silakan komen di video kami ini. Dan tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitas dan pintu rezeki selalu terbuka. Amin. Nah, kali ini saya membahas ya, bagaimana jika si terdakwa dalam hal ini ya tidak didampingi oleh advokat sampai di sidang di pengadilan. Nah, apakah proses pengambilan berita acaranya ya atau BAP-nya sah atau tidak, dan atau putusan hakim sah atau tidak. Nah, tentu teman-teman mungkin yang sering mendampingi ya si tersangka baik di tahap kepolisian ya, tentu tidak asing lagi. Namun buat teman-teman mahasiswa hukum dan bahkan masyarakat, ya, ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa penting pada proses penetapan tersangka ya harusnya didampingi oleh advokat atau pengacara. Ya, dalam hal ini ya bukan membela orang yang salah ya posisi advokat. Ya, advokat itu adalah bukan serta-merta menghapus tindak pidananya. Namun advokat adalah memberikan konsultasi, bantuan hukum, ya, lalu mendampingi atau menegakkan hak-hak si terdakwanya. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur di pasal 56 bahwa ancaman pidana di atas 5 tahun itu disarankan didampingi oleh advokat atau pengacara, ya. Mulai dari tahap proses pengambilan BAP ya sampai di tahap persidangan, dan tentu dalam prakteknya di lapangan ada juga oknum si terdakwa atau orang-orang yang sedang diperiksa ini tidak mau menunjuk pengacaranya atau tidak mau punya advokat yang mendampingi dia. Nah, tentu pada teknisnya biasanya penyidik membuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia didampingi oleh advokat atau pengacara. Nah, itu yang menjadi dasar. Dan menurut saya memang perlu juga diatur ya, atau ada undang-undang khusus sebenarnya yang mengatur secara teknis bahwa mau si tersangka atau si terdakwa tidak menunjuk advokatnya dalam proses tahap mulai pra peradilan atau sampai di sidang ya, karena perlu ada pendampingan hukum khusus si orang-orang yang si terdakwa ini ya, di sisi lain menjaga independensi pada proses pemeriksaan ya. Nah, barangkali teman-teman yang kami pahami bahwa walaupun di dalam undang-undang diamanatkan bahwa ancaman pidana di atas 5 tahun itu ya disarankan untuk menunjuk pengacaranya, tetapi pada realitanya di lapangan masih ada orang-orang yang tidak mau membutuhkan pengacara. Ya. Namun pertanyaannya apakah BAP sah dan lalu apakah putusannya hakim sah atau tidak? Maka lagi-lagi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, jika pengacaranya, si terdakwanya tidak menunjuk pengacara atau advokatnya, maka ya dibuat surat pernyataan itu. Tetapi jika ada juga pengkondisian atau intimidasi, ya pada awalnya si tersangka ini mau didampingin oleh advokat, tapi ada oknum yang
tidak memberikan kesempatan, nah ini terjadi penyimpangan. Ya, tentu bisa di BAP kembali. Ya, atau nanti hasil BAP-nya setelah masuk di penuntutan beda, dan biasanya itu bisa di BAP ulang. Nah, barangkali itu rekan-rekan pemahaman kami, dan bisa juga nanti mencari referensi lain, bukan dalam arti kami menggurui ya. Yang pasti bahwa dalam proses mulai pengambilan BAP di tahap kepolisian, di tahap penyelidikan, itu biasanya ya ditawarkan kepada si tersangka untuk didampingi oleh advokat atau pengacara. Ya. Jadi barangkali demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.